Nurhayati menangis tergeletak di tengah rumah sambil memegang perutnya. Sementara itu para tetangga terlihat berdatangan. Mereka mencoba menenangkan Nurhayati. Satu persatu tetangga pun datang melihat kondisi rumah, terutama isi kamar tidur utama Nurhayati dan suaminya. Sebelumnya malam itu sekitaran jam 12, Nurhayati berteriak minta tolong. Dia berlari ke jalan di depan rumahnya. Nurhayati mendatangi warung di depan rumahnya. Dia membangunkan pemilik warung yang bernama Sarta. Kepada Sarta, Nurhayati mengatakan jika suaminya tak sadarkan diri. Sarta pun bergegas mendatangi rumah Nurhayati. Saat masuk dari depan, rumah kondisinya biasa-biasa saja. Namun saat melihat kamar, Sarta pun terkejut bukan kepalang. Lihat posisi lagi tidur, bantal biasa aja, sprei rapi, selimut rapi. Dilihat dekat, kuping keluar darah, hidung ada darahnya, mulut ada darahnya sampai ke leher. Muhammad Okta bin Nija ditemukan oleh sang istri sudah tak bernyawa di kamar tidur mereka. Okta sudah berlumuran darah. Malam itu Nurhayati memang memilih tidur di ruang tamu lantaran lagi sakit perut. Saat terbangun dia melihat jendela dapurnya terbuka. Saat itulah Nurhayati masuk ke kamar. Betapa terkejutnya Nurhayati saat melihat suaminya sudah berlumuran darah di tempat tidur. Nurhayati pun berteriak lari keluar rumah meminta tolong. Masyarakat pun berdatangan. Polres Karawang pun mendatangi rumah Nurhayati setelah menerima laporan dari masyarakat. Saat itu juga mayat Okta dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu beberapa penyidik memeriksa kondisi rumah. Salah satu yang menjadi perhatian penyidik adalah jendela dapur yang terbuka tanpa ada congkelan atau kerusakan di sisi jendela. Dan posisi Nurhayati saat kejadian. Kala diperiksa penyidik, Nurhayati memberikan alibi yang berubah-ubah, sehingga menimbulkan kecurigaan penyidik. Butuh waktu 5 jam bagi penyidik untuk mendapatkan informasi yang benar di mana posisi Nurhayati saat kejadian. Karena lelah dan tertekan oleh penyidik, akhirnya Nurhayati mengakui jika dia mengetahui pembunuhan suaminya, Muhammad Okta bin Nija. Pria ini bernama Ade Naman. Sudah 2 tahun ini menjalin hubungan gelap dengan Nurhayati. Sebenarnya almarhum Okta bukanlah orang asing bagi Ade. Okta adalah juragan Ade. Ade sudah lama bekerja kepada Okta. Okta sendiri dikenal sebagai juragan beras. Di lingkungannya, Okta dikenal baik dan pendiam, tak pernah terdengar punya masalah dengan siapapun. Namun, Ade rupa-rupanya memiliki rasa sakit hati pada Okta. Sebelumnya, Ade sempat memiliki utang sebanyak 16 juta kepada Okta. Ade memang sudah melunasi 15 juta. Sisa utang Ade tinggal 1 juta. Namun, Ade berniat meminjam 1 juta lagi agar sisa utangnya menjadi 2 juta. Tapi Okta menolaknya. Rasa sakit hati Ade makin bertambah kalau Okta mencurigai Ade saat bertransaksi beras. Lantaran bekerja dengan Okta lah Ade mengenal Nurhayati, istri sang juragan Okta yang sudah menikah 22 tahun. Seringnya bertemu membuat Ade dan Nurhayati jatuh hati. Setahun belakangan hubungan mereka semakin serius. Bahkan hubungan Ade dan Nurhayati sudah kelewat batas. Itulah yang membuat Ade dan Nurhayati ingin segera menikah. Sebenarnya hubungan perselingkuhan antara Ade dan Nurhayati sudah dicurigai Okta. Hal itu berdasarkan cerita Nurhayati pada penyidik.
Suatu hari, Ade menyampaikan rencananya kepada Nurhayati jika ia ingin membunuh Okta. Namun dengan alasan belum siap, Nurhayati menolak membantu Ade. Rencana pertama pun gagal. Hingga akhirnya di rencana yang kedua, atas nama cinta, Nurhayati pun bersedia membantu Ade menghabisi nyawa suaminya sendiri. Hari itu Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitaran pukul 15.30. Nurhayati berteleponan dengan Ade. Mereka mengatur rencana membunuh Okta malamnya. Ceritanya malam itu Nurhayati berpura-pura sakit perut. Alasan itulah Nurhayati tidur di ruang tamu. Sementara itu Okta tidur sendirian di kamar. Setelah memastikan Okta tidur lelap, Nurhayati pun menelepon Ade. Kemudian dia pun pergi ke dapur membuka jendela dapur. Saat Ade masuk dari jendela, Nurhayati pun disuruh memastikan lagi jika Okta sudah benar tidur atau belum. Nurhayati pun masuk duluan untuk memastikan Okta sudah lelap. Barulah keluar dan mengatakan jika Okta sudah tidur dan pintu kamar terbuka. Ade kemudian mengambil alu, kayu yang biasanya digunakan untuk menumbuk padi. Setelahnya menghantamkan alu itu ke kepala Okta 2 kali di bagian kanan. Belum puas, Ade pun menghantam leher Okta 4 kali. Setelah memastikan Okta meninggal, dari jendela dapur Ade pun melompat lari. Sementara itu Nurhayati membiarkan jendela terbuka dan kemudian lari keluar sambil berteriak minta tolong. Teriakan Nurhayati mengundang warga sekitar yang kemudian menghubungi Polres Kerawang. Setelah 5 jam dalam proses penyidikan, akhirnya Nurhayati mengakui kejahatannya bersama selingkuhannya Ade. Sementara itu, menurut Sanusi, anak Okta dari istri yang lain, sang ibu tiri selama ini bersikap baik. Sanusi tak menyangka jika Nurhayati tega sejahat itu. Bahkan Sanusi tak tahu jika Nurhayati selingkuh. Sebenarnya Nurhayati sendiri adalah istri ketiga Okta. Istri pertama Okta meninggal, sedangkan istri keduanya Okta ceraikan lantaran terpesona dengan Nurhayati. Kini Nurhayati dan Ade harus mempertanggungjawabkan perbuatan jahat mereka kepada Okta. Mereka pun dijerat hukuman pasal pembunuhan berencana. Demikian kisah dan cerita dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.